Kamu harus bisa mengelola hati. Tidak boleh perbuatanmu melanggar aturan ilahi. Karena itu akan menyakiti dirimu sampai akhirat nanti. Ya, anggap saja itu musibah. Itu musibah. Nah, mukmin yang baik dia bisa merubah musibah menjadi karomah, menjadi kemuliaan. Ketika orang dapat musibah maka tugasnya adalah sabar. Nah, sabar itu bagaimana? Mengendalikan lisan, mengendalikan tangan, mengendalikan tubuh dari melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sabar. Sabarnya lisan tidak keluh kesah yang haram. Sabarnya lisan tidak menghina orang. Jangan sampai karena sakit hati kemudian mulai ngomong kasar sama suami. Dasar lelaki gak punya hati. Kamu bla 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 bla. Jadi musik. Jadi musik gitu. Akhirnya dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa. Karena tidak mengendalikan lisan. Kalau diem nangis boleh? Oh boleh. Setahun nangis boleh. Tapi kan kurang kerjaan. Ngapain setahun nangisin suami kan begitu ya. Tidak sehat namanya. Sakit hati boleh, tapi harus sabar, dikendalikan. Mulai kemudian hatinya diobati. Hatinya diobati. Pilihannya kan ada dua, menjalani dengan menikmati atau menjalani dengan tersakiti. Kan begitu. Saya pilihannya cari ganti. Wah, gak ada dalam syariat pilihan cari ganti karena dipoligami. Gak ada. Selama suamimu itu adil menjalankan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu harus berupaya menjadi istri yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa saya mengalami ini? Musibah. Ya itu musibah. Musibah harus dirubah jadi nikmat ya. Caranya bagaimana? Saya pernah ditelepon sama ibu-ibu. Ini pengalaman langsung ya. Habib nangis. Perempuan banget. Namanya juga ibu. Kenapa Bu? Suami saya nikah lagi. Ini dulu loh ya, saya kira-kira 20 tahun yang lalu. Suami saya nikah lagi. Oh saya udah jadi Habib waktu itu. Ya saya sejak lahir kan udah Habib. Habib itu kan julukan untuk semua orang yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mau alim mau enggak alim ya. Tetap julukannya Habib. Nah kalau dia memang alim ditambahi biasanya Ustadz Habib gitu kan ya. Habib yang Ustadz itu. Nah, terus saya nanya, kenapa ibu nangis? Suami saya nikah lagi. Maka saya jawab dengan lantang tapi lembut. Alhamdulillah. Langsung berhenti nangisnya. Wah, drama Korea banget ini. Baru nangis bisa langsung berubah jadi diam dan suaranya lantang. Habib, kok bilang alhamdulillah gimana sih? Kaget saya. Hebatnya wanita yang satu ini dari menangis terisak-isak menjadi suara lantang ya, dan menggetarkan jiwa yang mendengar. Saya jawab, maaf Bu, saya ucapkan alhamdulillah bukan atas poligami yang ibu alami, tapi alhamdulillah ibu punya suami yang baik. Baiknya di mana? Tenang, macan ngamuk ya. Kamu kalau ngadepi macan ngamuk tuh harus tenang dulu ya. Baiknya di sini Bu. Dari banyak pilihan, dia bisa berzina, dia bisa kumpul kebo, tapi dia berani mempertanggungjawabkan di hadapan ibu dan menyatakan, aku punya istri lagi. Artinya dia pilih taat pada Allah Ta'ala walaupun resikonya harus berhadapan dengan orang yang dia cintai. Langsung menang. Tapi saya dipoligami. Nangis lagi ya. Asik, ini bener nih, ini kisah nyata. Bukan drama Korea atau sandiwara. Saya jawab, Ibu betul. Ya, memang gak enak, hati sakit.
Cuman kan ibu harus pandai jadi pemenang, jangan jadi orang yang kalah. Maksud Habib gimana? Maaf ya Bu ya, yang nikah lagi kan suami ibu, betul. Berarti suami ibu senang atau enggak senang? Senang. Wah. Nangis. Ya disitulah ibu salahnya. Salah di mana? Suaminya senang kok ibu pilih susah. Berarti suaminya senang terus, ibu susah terus. Kemudian wanita yang dinikah sama suami ibu senang terus. Dia senang terus, suami ibu senang terus, ibu susah terus. Ya. Masuk nih ke otaknya. Terus gimana cara saya senang? Ya anggap aja. Ya yang satu tidak ada. Loh, kenyataannya ada, Beb. Lah ya anggap saja. Latihan menganggap, ya kan butuhlah latihan. Jadi jangan pernah bicara tentang orang lain ketika ada suamimu. Bicara aja tentang dia dan kamu. Jangan biarkan orang itu merusak keindahan yang ada dalam rumahmu. Woi. Masuk ya. Diterima nasihat itu. Berapa bulan kemudian telepon, alhamdulillah Habib, sekarang saya bisa bahagia. Masya Allah. Kalau suami saya pergi, saya anggap pergi keluar kota, enggak pergi ke rumah yang itu. Iya bagus, sudah lanjutkan. Ya. Jadi dia bisa ngelola hati. Memang hati itu sakit, tapi kan harus diobati. Kan enggak ada atau anjuran, silakan kalian semua poligami, kan enggak. Tapi ada kejadian memang ya seperti itu. Maka harus diobati, bukan setiap ketemu poligami hancurkan, bubarkan. Akhirnya enggak memberikan solusi dalam kehidupan. Ya, enggak bijak yang seperti itu. Saya pernah ditanya sama orang, Habib, gimana itu kok orang punya istri lebih dari satu? Kan dia enggak adil. Saya jawab, kok kamu bisa menjadi Tuhan? Bisa menghakimi adil atau tidak adil? Anakmu berapa? 4, Bib. Kamu gak adil. Kok bisa, Bib? Iya. Kalau saya jadi anak pertamamu, saya bisa marah. Ayah, belumkah cintaku cukup untukmu? Kenapa engkau buat adik-adik lagi untukku? Kenapa engkau 2-kan aku, 3-kan aku, 4-kan aku? Bukankah cukup aku sebagai anak ini untukmu seorang ayah, ibu, tega engkau? Pasti bapak akan jawab, oh jangan marah, itu adikmu. Ayah, ibu sayang sama kamu, itu adikmu, sayangi. Sejak kecil kamu doktrin anakmu untuk mencintai adiknya, hasil perbuatan kalian berdua. Dan kamu paksa itu si anak untuk membagi hatinya dengan adik-adiknya. Dan menerima bahwasanya hatimu juga memiliki adiknya dalam hatimu. Dan anak itu tumbuh bisa menerima kenyataan seperti itu karena tiap hari dididik seperti itu. Nah itu urusan hati, jadi hanya perlu pendidikan. Paham ya? Angel tuh diterima, angel loh. Wanita tuh banyaknya pakai hati, nggak pakai logika. Jadi kalau mau bicara pakai logika ya susah. Harus pakai hati. Pakai hati harus hidup setiap hari, diajari terus. Kan gitu, diolah terus hatinya. Tapi begitu logika berpikirnya seperti itu. Nah, itu cara ngolah hati. Memang tidak mudah. Tapi kalau mampu dalam kehidupan ini jadi orang yang merdeka. Hatinya tidak dikuasai oleh situasi yang ada di luar. Di luar ini terjadi model apapun, hatiku Tuhanku, hatiku Tuhanku, hatiku Tuhanku. Orang yang hatinya masih kepada yang akan mudah tersakiti. Tersakiti oleh siapapun itu ya. Bahkan oleh handphonenya bisa tersakiti. Plak, handphonenya jatuh, tersakiti. Ini contoh semalam itu alhamdulillah saya selamat. Alhamdulillah. Jadi semalam itu saya dari Malang itu naik mobil, tiba-tiba kap mobil saya itu terbuka di tol. Jadi blak gitu ya. Buka blak, saya kira ada Superman nempel di kaca. Superman nempel di kaca gitu ya.
Alhamdulillah nggak banting setir ke kanan, nggak banting setir ke kiri, tetap lurus peteng. Tiba-tiba kok depan gelap. Ada apa ini? Ternyata kap mobil nempel. Alhamdulillah kacanya nggak pecah, kan begitu. Terus gimana? Ya udah minggir, cari tali, dapatnya apa? Oh ada gantungan handphone, datnya apa namanya di mobil itu saya lepas, pasangkan diikat, udah jalan. Jangan dipikiri, wah kap mobil lucul, pagi gini. Sepanjang jalan nanti akan stres. Betul kan ya? Hatinya enggak enak. Kap mobil lepas kaca aman, ya wes tutupkan lagi taleni. Urusannya besok hari Senin bawa bengkel, selesai.